Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ela Nur Aini dari kelompok 3 dengan NIM 20206033. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak tentang pengertian sumber daya alam? Oke, saya jelaskan ya. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, hewan, laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, emas, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Karena dapat dikembangbiakan, sumber daya alam ini bisa lestari atau tidak dapat habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam lestari secara alami diantaranya yaitu air, tanah, udara, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus maka akan cepat habis. Manusia tidak bisa membuat, apalagi memperbanyak. Agar manusia bisa memanfaatkan dengan awet adalah dengan cara penghematan. Sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama, sumber daya alam mineral logam. Yang kedua, sumber daya alam mineral bukan logam. Yang ketiga, sumber daya energi. Nah, setelah memahami arti dari sumber daya alam dan jenis-jenisnya, kita akan lanjut mengenai sumber daya alam dan manfaatnya dalam kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai macam jenis usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara langsung. Namun, ada pula sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu. Maka, dilakukanlah usaha pengolahan atau produksi. Yang pertama, yakni usaha pertanian. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni yang pertama sawah, yang kedua tegal, dan yang ketiga ladang. Sawah merupakan bentuk pertanian pada lahan basah. Hasil utamanya yakni padi. Dan yang kedua tegal. Tegal merupakan bentuk pertanian pada lahan kering. Tegal tidak terlalu menumbuhkan air, biasanya hanya mengandalkan air hujan. Hasil pertanian tegal antara lain tebu, nanas, jagung, ubi, dan singkong. Yang ketiga, ladang. Ladang merupakan bentuk pertanian yang dibuat dengan membuka hutan. Hutan ditebang dan dibakar, kemudian ditanami. Ladang ada yang dibuat berpindah-pindah. Ladang seperti ini jika dibuat dalam area yang luas dapat menyebabkan kerusakan hutan. Hasil ladang antara lain singkong, gandum, dan sayuran. Yang kedua, usaha perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yakni perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk industri. Contohnya, kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng dan margarin. Kopi, teh, dan coklat merupakan bahan baku pembuatan minuman. Cengkeh dan tembakau untuk bahan baku pembuatan rokok dan obat-obatan. Karet menjadi bahan baku membuat ban. Rosella menjadi bahan dasar membuat karung goni. Kina
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat malaria. Yang ketiga, usaha peternakan. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Berdasarkan hewan yang diternakan, usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, ternak hewan besar. Hewan yang termasuk hewan ternak besar antara lain sapi, kuda, kerbau. Hewan-hewan ini bisa dimanfaatkan tenaganya, misalnya kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik gerobak, dan kuda untuk menarik delman atau andong. Yang kedua, ternak hewan kecil. Hewan yang termasuk hewan kecil antara lain kambing, kelinci, dan babi. Yang ketiga, ternak hewan unggas. Hewan yang termasuk hewan unggas adalah ayam, itik, dan angsa. Hasil dari usaha peternakan antara lain daging, telur, dan susu. Yang keempat, kerajinan. Kerajinan merupakan usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Orang yang melakukan usaha kerajinan disebut pengrajin. Bahan-bahan yang sering digunakan antara lain daun pandan, bambu, tanah liat, batu, dan barang-barang bekas. Hasil kerajinan antara lain gerabah, tikar, tas, dan barang-barang yang bernilai seperti patung dan souvenir. Yang kelima adalah perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha mengambil keuntungan dari menjual barang. Para pedagang mendapat keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Usaha perdagangan bahan mentah dan barang jadi. Usahanya biasanya di pasar, di pinggir jalan, di depan rumah, atau dengan berkeliling. Yang keenam, usaha perindustrian. Kegiatan industri yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Bahan mentah ialah semua bahan yang dapat diperoleh dari sumber daya alam. Sedangkan bahan baku adalah barang-barang mentah yang sudah diolah tetapi belum siap dipakai. Ada pula industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ada beberapa anggota masyarakat melakukan kegiatan industri dengan modal kecil. Industri semacam ini disebut industri kecil atau industri rumah tangga. Misalnya, industri tahu tempe, industri genteng, industri mainan anak, industri jamu gendong, dan sebagainya. Yang ketujuh, jasa. Jasa merupakan bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan, baik tenaga, pikiran, maupun keahlian tertentu. Contohnya antara lain tukang beca, sopir, guru, dokter, dan kuli bangunan. Usaha di bidang jasa, baik secara langsung maupun tidak, juga dipengaruhi sumber daya alam di suatu daerah, seperti sopir truk. Ada kalanya dibutuhkan untuk mengangkut sumber daya alam dari desa ke kota untuk dijual. Yang kedelapan, yakni pertambangan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Usaha pertambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana, contohnya adalah penambang pasir. Namun, banyak juga usaha pertambangan yang harus dilakukan dengan peralatan berat dan canggih, misalnya pertambangan minyak bumi, batu bara, biji besi, dan emas. Nah, untuk poin terakhir yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini adalah mengoptimalkan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, tidak boleh dengan seenaknya. Jika saat ini kita seenaknya, maka suatu saat kita akan menemui masalah. Manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam yang dapat diperbarui pun, jika pemanfaatannya dengan seenaknya, lama-kelamaan juga akan punah. Untuk itu, usaha pelestarian sumber daya alam harus senantiasa dilakukan. Cara mengoptimalkan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha pengoptimalan sumber daya air. Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap manusia.
Setiap manusia membutuhkan air yang bersih. Air yang bersih dan bebas polusi juga dibutuhkan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun untuk pelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian air dengan hemat, membuat lubang untuk peresapan air hujan, penghijauan pada lereng-lereng yang gundul, dan yang terakhir, pengolahan kembali air limbah industri. Yang kedua, usaha pengoptimalan sumber daya tanah. Tanah yang subur sangat bermanfaat bagi setiap makhluk hidup. Adapun untuk pengoptimalan sumber daya tanah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. Yang kedua, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Yang ketiga, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Yang keempat, mencegah terjadinya polusi tanah. Yang ketiga, usaha pengoptimalan hutan. Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-paru dunia. Untuk itu, menjaga hutan agar tetap lestari harus dilakukan. Cara yang dilakukan dalam upaya pengoptimalan hutan antara lain: yang pertama, penebangan memilih pohon yang tua atau tebang pilih. Yang kedua, menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi. Dan yang ketiga, mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.